Oke, kalau kalian sudah paham dengan teorema dasar kalkulus yang kedua, kita akan lanjut ke teorema yang kedua pada topik ini. Kalau di buku itu teorema B gitu tentang aturan substitusi. Aturan substitusi itu ada dua. Sekarang ini aturan yang pertama ya, aturan yang pertama dulu, substitusi. Oke, jadi sama prinsipnya kita menggunakan sedikit-sedikit dari teorema dasar kalkulus yang kedua. Andai kata F itu adalah suatu anti turunan. Jadi kita bermain-main dengan kata-kata anti turunan, bukan luas di sini. Meskipun hasilnya sama nanti. Soalnya ada beberapa hal yang berbeda. Kalau anti turunan itu nanti bisa negatif, kalau luas nggak ada yang negatif kayak gitu loh ya. Jadi benar-benar dibedakan meskipun terlihat sama. Jika f itu suatu anti turunan dari f kecil dan g itu suatu fungsi, g itu fungsi yang bisa didiferensikan tentunya. Differentiable. Nah, kayak gini, maka berlaku integral dari f gx g absen x dx itu sama dengan f gx plus c. Kayak gini. Nah, karena ini teorema, tentu kita harus membuktikannya. Cara membuktikannya seperti apa? Cara pembuktiannya, proof. Cara pembuktiannya kita berangkat dari turunan aja dulu. Kita berangkat dari turunan d per dx. F gx ditambah c. Kayak gini. Kira-kira ada suatu fungsi, kemudian diturunkan. Ini pakai teorema-teorema turunan yang dulu, yang kalian pelajari di mata kuliah kalkulus diferensial. Kayak gimana caranya? Ya, boleh pakai aturan rantai, biasanya gitu kan ya. Boleh. Jadi hasilnya gimana kalau pakai aturan rantai? F absen gx g absen x. Gini kan? Ini kalau pakai aturan rantai pada mata kuliah kalkulus diferensial dulu sebelum ini. Nah, sekarang yang ini f absen itu kan sama halnya dengan f kecil gitu kan. Soalnya f itu adalah anti turunan dari f kecil. Maka f absen turunan dari f absen itu f kecil. F gx g absen x kayak gini. Silakan dipahami dulu satu baris ini dulu. Kalian bisa push untuk memahami. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kemudian kita misalkan U itu sebagai gx misalnya. U itu sebagai gx. Setelah itu kalau U-nya itu gx, otomatis du sama dengan yang ini diturunkan, U-nya diturunkan kan 1, berarti 1 du. Yang ini jadinya g absen x. Ingat, karena ini diturunkan terhadap x, berarti dx. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ke apa yang mau kita buktikan. Integral f gx g absen x dx. Kayak gini ya. Loh, ternyata bentuk ini itu sama dengan bentuk ini kan. Artinya apa? Ini itu anti turunan dari ini. Kayak gitu. Sekarang kita punya anti turunannya. Otomatis di sini kita bisa mendefinisikan. Ya, kita bisa mendefinisikan. Jadinya gimana? Ini ternyata itu ini. Fgx plus C. Fgx plus C. Fgx plus C. Kita juga atau dengan cara lain kita juga bisa mendefinisikan menggunakan yang ini. Ini kan ada keterangan ini, du sama dengan g absen x dx. Bisa pakai ini. Contoh ya, kalau misalnya pakai ini, integralnya tetap fgx-nya, karena di sini u sudah dimisalkan sama dengan gx, berarti di sini tinggal f u. G absen x dx, berarti diganti dengan du. Gini ya. Jadi yang ini itu jadi du. Yang gx itu jadi u. Kayak gini ya. Jadi integral fu du. Kemudian kita buat ke bawah, integral fu du itu berapa? Ingat ya, integral fu du itu berapa? Integral fu ya berarti anti turunan dari f itu apa? Ya f besar. Gitu aja. F besar. Ingat, kita harus menambahi c. Kenapa kok ditambahi c? Ini lihat di sini ya. Ini tak kasih fu gini aja, plus c.
Lihat di sini ya, soalnya anti turunan dari ini itu kan ini. FU. GX-nya dimisalkan U tadi kan, FU ditambah C. Makanya di sini harus ditambahi C. Meskipun C-nya itu hanya konstanta, tapi pasti ada FU ditambah C kayak gitu. Kalau mau diubah lagi berarti hasilnya F GX ditambah C. Ini sudah terbukti kalau misalkan integral dari F GX G absen X dx itu sama dengan F GX ditambah C. Ini teorema yang kedua tentang aturan substitusi. Silahkan dipahami dulu. Kalau sudah tak kasih contoh, penggunaan contohnya ini sangat kuat sekali, soalnya sering digunakan. Saya kasih satu contoh aja. Misalkan soalnya itu adalah tentukan nilai dari integral x sin x kuadrat dx kayak gini. Jadi kalian bisa langsung misalkan seperti ini. Misalkan U sama dengan gx. Gx-nya itu yang mana? Cari U sama dengan x kuadrat kayak gini. U sama dengan x kuadrat, kemudian x kuadrat ini yang kalian turunkan, du sama dengan 2x dx gitu kan. Yang ini u itu diturunkan jadi 1, x kuadrat jadi 2x. Ingat ada dx kayak gitu. Kemudian kita mencari nilai x kali sin x kuadrat dx. Soalnya ya, soalnya sama dengan berapa? Integral x-nya tak tulis lagi, sin-nya itu tak tulis, x kuadrat kan sudah kita misalkan gak kelihatan ya, sin x kuadrat. X kuadrat itu kan sudah tak misalkan u, berarti di sini tak ganti sin u, gitu ya, sin x kuadrat tak ganti sin u. Kemudian di sini nantinya kan dx ini kita harus mengubah ini, kita harus mengadakan 2x di depan ini. Oke, sorry barusan ada kendala. Saya lanjutkan ya untuk permisalannya. Penggunaan teorema B aturan substitusi itu seperti ini. Misalkan ada contoh mencari integral x sin x kuadrat. Jadi kalian misalkan aja u-nya itu x kuadrat. Jadi kalian misalkan kalian ambil u-nya itu yang sekiranya kalau diturunkan itu bisa dicoret dengan yang lain, maaf. U sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx. Nah sekarang agar nanti di belakang itu ada embel-embel 2x dx, x-nya kan sudah ada, berarti 2-nya yang belum ada. Kita tambahi setengah, setengah dikalikan 2 sama aja kan 1, sama dengan nggak ada. Tambahi dx yang ini. Kalau yang ini kan nggak ada apa-apa. Yang ini itu yang tak tambahkan, tapi tidak akan berarti pada perhitungan totalnya. Kemudian sekarang tinggal tak rubah susunannya, sin u-nya tak taruh depan. Gini. Kemudian apalagi setengahnya tak taruh depan sendiri. Soalnya kan konstantasi. Iya. Kalau ada perkalian, ada konstantanya bisa keluar dari integral. Kemudian di sini ada 2x. Gini kan, ini 2, ini x, 2x dx kayak gini. Otomatis di sini setengah sin u. Nah, 2x dx itu yang nanti kita ubah jadi apa? 2x dx itu sama dengan du. Kayak gitu ya. Sama dengan du. Selanjutnya kalian tinggal mengintegralkan aja. Setengah. Integral dari sin. Sin itu apa integralnya? Jadi apa? Jadi min cos u. Kalau bingung integral, pikir aja anti turunan. Jadi apa kalau misalkan diturunkan itu jadinya sin u. Kayak gitu. Ditambah c tentunya, soalnya ini integralnya integral tak tentu. Ditambah c apapun, kalau diturunkan c-nya kan 0. Kayak gitu ya. Kemudian setengah. Setengah dikalikan ini, ya hasilnya min setengah cos u. Gak ada masalah saya kira. Setengah kali c, ya hasilnya c juga. Konstanta berapapun kalau dikalikan dengan setengah, ya konstanta hasilnya. Gitu ya. Maka integral dari x sin x kuadrat adalah min setengah cos u. Lupa kok masih u. Kita ubah jadi x variabelnya. Berarti cos x kuadrat ditambah c. Kayak gitu ya. Gak ada masalah, saya kira penggunaannya itu sudah jelas. Misalkan Pak, saya nggak mau kayak gini, ini ruwet, soalnya masih harus di setengah kalikan 2. Nggak masalah. Kalian boleh menggunakan cara yang ada di sini itu langsung
Langsungnya gimana? Yang dari sini saya misalkan ya, dari sini itu kan du sama dengan 2x dx kayak gini. Nah, kalian ubah langsung aja. Jadi dx itu sama dengan du per 2x, sama saja. Jadi ketika nanti di soal x kali sin x kuadrat dx, kalian langsung bisa integral x-nya kalian tulis, sin-nya itu sin u, dx-nya itu langsung diubah jadi ini, du per 2x. du per 2x. Kayak gini. Nah, sama-sama ada x-nya, x-nya bisa dicorek. Tinggal apa? Ini setengah ya. Setengahnya pindah keluar, integral sin u du. Nah, sama wes dengan yang ini tadi, integral sin u du. Langsung dengan cara yang sama, hasilnya diperoleh berapa? Min setengah cos x kuadrat ditambah c. Silahkan dipahami dulu, kalau ada masalah ditanyakan.